Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Vina Aprilia dan Safa Nabilah akan mempresentasikan pengaruh situasi konsumen. Pengaruh situasi konsumen yaitu yang pertama, tipe-tipe situasi konsumen, yang kedua, interaksi individu dengan situasi, dan yang ketiga, pengaruh situasi tak terduga. Pengaruh situasi konsumen adalah daya yang timbul dari seseorang pada faktor lingkungan sementara yang menyebabkan suatu situasi di mana perilaku konsumen muncul pada waktu dan tempat tertentu. Pengaruh situasi konsumen menurut para tokoh. Yang pertama, pengaruh situasi terhadap perilaku konsumen menurut Engel, Becquerel, dan Minawar 1995 mengemukakan bahwa pengaruh situasi adalah pengaruh yang muncul dari faktor-faktor yang sangat terkait dengan waktu dan tempat yang tidak tergantung kepada konsumen dan karakteristik objek atau produk atau merek. Yang kedua, Mowan dan Minor 1998 mengemukakan bahwa situasi konsumen adalah faktor lingkungan sementara yang menyebabkan suatu situasi di mana perilaku konsumen muncul pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Untuk selanjutnya, tipe-tipe situasi konsumen. Yang pertama, yaitu situasi kebutuhan hidup sehari-hari, merupakan keadaan seseorang berhadapan dengan keadaan yang membutuhkan suatu barang produksi untuk konsumsi. Yang kedua, situasi keuangan. Situasi di mana seseorang memiliki atau tidak memiliki cukup uang untuk membeli sesuatu. Yang ketiga, situasi interaksi. Situasi di mana seseorang membeli sesuatu dan dikarenakan kebutuhannya, dan terkadang dia membeli karena terkait akibat interaksi yang dilakukan dengan orang sekitarnya. Yang keempat, situasi kondisi barang produksi. Situasi ini di mana konsumen tertarik dengan kondisi barang produk tersebut, misalnya dengan diskon, giveaway, dan lain-lain. Dan berikut merupakan 5 karakteristik situasi konsumen. Yang pertama yaitu lingkungan fisik. Sarana yang menggambarkan situasi konsumen meliputi dekorasi, cahaya, cuaca, dan lain-lain. Yang kedua, lingkungan sosial. Kehadiran dan ketidakhadiran orang lain dalam situasi tersebut. Yang ketiga, waktu. Waktu diukur berdasarkan situasi konsumen seperti jam, hari, musim libur, dan lain-lain. Yang keempat yaitu tujuan, seperti yang ingin dicapai oleh suatu situasi. Dan yang kelima, suasana hati, suasana di mana kondisi jiwa sedang senang, sedih, atau marah. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Safa Nabilah. Kepadanya dipersilahkan. Berikutnya adalah interaksi individu dengan situasi. Individu bertindak sebagai pembeli dan konsumen. Mereka membeli dan mengkonsumsi produk tertentu dalam situasi yang diinginkan. Dengan kata lain, individu dapat merespons setiap rangsangan yang mempengaruhi perilaku mereka dalam membeli dan mengkonsumsi. Salah satu yang mewakili individu adalah karakteristik individu itu sendiri. Produk mempengaruhi konsumen. Produk merupakan bagian yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam memberi barang dan jasa, yang biasanya termasuk ke dalam strategi perusahaan. Produk didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan, menurut Kotler 2012. Produk yang dipasarkan terdiri dari barang-barang berwujud, seperti jasa, pengalaman, peristiwa, orang, properti, organisasi, informasi, dan ide. Selanjutnya, interaksi individu dengan situasi. Interaksi ini mengasumsikan bahwa semua konsumen berespon dengan cara yang sama terhadap situasi tertentu. Namun, kenyataannya tidak harus demikian. Ide bahwa konsumen tidak homogeni dalam respon mereka terhadap faktor situasi memiliki implikasi penting untuk pemangsaan pasar. Karena konsumen yang berbeda mungkin mencari manfaat produk yang berbeda yang dapat berubah melintasi situasi pemakaian yang berbeda. Diskon berargumen bahwa pemasar mungkin kerap perlu menggunakan pemaksaan orang hingga situasi. Inilah manfaat yang seharusnya disampaikan oleh produk dalam membujuk pangsa pasar, orang hingga situasi yang spesifik. Pengaruh situasi tak terduga. Situasi tak terduga dapat menjadi pemicu seseorang untuk membeli suatu barang. Misalnya, mahasiswa yang akan mengikuti ujian.
lupa membawa pulpen, maka secara otomatis dia akan membeli pulpen dahulu sebelum mengikuti ujian tersebut. Pemasar kadang bertanya kepada konsumen target mengenai maksud pembelian mereka untuk meramalkan permintaan produk pada masa datang. Namun, akibat pengaruh situasi tak terduga terhadap perspektif pemasaran menyebabkan dapat merusak keakuratan ramalan yang didasarkan pada maksud pembelian. Kesimpulannya, dari beberapa contoh yang telah dipaparkan di atas dapat kita lihat dan simpulkan bahwa pengaruh situasi terhadap konsumen, baik interaksi individu dengan situasi maupun pengaruh situasi tak terduga oleh konsumen, sangat berpengaruh terhadap kehidupan seorang konsumen. Karena dari berbagai macam situasi, seorang konsumen dapat menentukan suatu tindakan, entah itu pembelian, pemakaian, atau komunikasi yang akan dilakukan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.